Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Anjani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat sendiri merupakan studi tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konteks yang mendasar. Filsafat sendiri lahir di Yunani dari kata filosofia, yakni cinta kebijaksanaan. Yang kedua, pertanyaannya adalah tentang hubungan antara filsafat dan pendidikan. Ada dua yang mengkaitkan antara pendidikan dengan filsafat, yakni pertama adalah tentang proses jalannya dan tujuannya. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan adanya pendidikan, manusia itu kehidupannya lebih tertata, lebih sejahtera dan lebih baik lagi dan lebih bermakna lagi. Sedangkan filsafat merupakan ilmu dari induk ilmu dari ilmu yang ada di bumi. Terus apa sih hubungannya? Jadi hubungannya gini. Pengetahuan tanpa filsafat itu tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan, karena filsafat itu menyajikan tentang teori-teori penyusunan pendidikan, sedangkan filsafat tanpa pengetahuan akan tetap ada di bumi ini. Kemudian setiap guru dianjurkan atau diharuskan untuk mengetahui filsafat pendidikan sebelum mengajar, agar tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana cara untuk mengajar, metodenya, solusinya, dampaknya juga begitu. Karena filsafat itu membahas sesuatu secara mendalam. Ibarat kita melihat gunung dan lautan itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah. Tetapi kalau dengan sudut pandang filsafat, kita itu mendalami, menerasapi dengan pemikiran dan perenungan kita secara kritis. Sedangkan pengetahuan atau pendidikan itu merupakan ilmu saja. Soal ketiga, tentang makna filsafat pendidikan. Makna filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari tentang pelaksanaan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tentang latar belakang, tujuan pendidikan, kemudian hakikat pendidikan, penyebab pendidikan, dampak pendidikan, solusi pendidikan, dan masih banyak lagi. Menggunakan metode yakni menganalisis secara kritis tentang struktur dan manfaat pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan ini memikirkan tentang permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan yang menyasar pada pendidik dan peserta didik. Salah satunya yakni pada teori kurikulum, SDM, metode pembelajaran, solusinya bagaimana, dan masih banyak lagi. Soal yang keempat, kita membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah mengkaji seluruh yang ada di bumi ini, karena pada dasarnya ia pasti mempunyai kegunaan dan manfaatnya sendiri. Sedangkan epistemologi yakni tertuju pada pengetahuan tentang apa, bagaimana, dan solusinya terhadap suatu persoalan yang ia ketahui atau yang ia tahu. Kemudian aksiologi, filsafat ini tertuju pada nilai yang kita rasakan, entah itu baik atau buruk, senang atau bahagia pada suatu kejadian, entah itu pada diri kita atau pada orang lain. Soal kelima, hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Bahwasanya ilmu itu diberikan dari Allah. Ilmu itu digunakan untuk menggerakkan akal pikiran kita, yang mana bahwasanya ilmu merupakan senjata yang apabila digunakan oleh orang yang baik dan berilmu, maka akan memberikan manfaat yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, apabila ilmu itu dipegang oleh orang yang tidak berilmu, akan menimbulkan kerusakan. Nah, pasti orang-orang yang berilmu itu menggunakannya dengan baik, yakni ada moral. Moral ini tercipta karena ia memiliki agama yang ia panuti yang baik pula.
Karena pada dasarnya agama itu mengajarkan tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan seni merupakan karya cipta yang memiliki nilai. Nah, karya seni ini sendiri muncul karena ilmu itu. Dan dalam membuat karya seni perlu adanya panutan atau aturan, yakni dengan mengacu pada aturan-aturan agama seperti polanya harus dengan keselarasan, kesopanan. Nah, ilmu seni dan agama ini apabila disatukan itu menjadi sesuatu yang harmoni. Dan semua itu muncul karena adanya filsafat itu sendiri. Karena filsafat itu memikirkan secara mendalam, yakni tentang seperti agama pasti kita melihat tentang Al-Quran, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita meresapi, mendalami, kemudian kita baru menciptakan sebuah ilmu itu sendiri. Oh, ilmu itu begini. Karya seni, ada aturannya. Seperti itu. Aturan dalam membuat suatu karya itu sendiri dengan norma-norma yang baik itu sendiri. Sekian jawaban dari 5 pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah ya, karena saya masih juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.